Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Oktavani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menyusui bayi Down syndrome. Tapi sebelum kita mulai, mari kita simak jeda berikut ini. Sebelum melanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk memberikan like dan subscribe ya. Dan mohon supportnya juga untuk channel ini dengan cara share video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih. Jadi, menyusui bayi Down syndrome itu sedikit lebih susah daripada menyusui bayi yang normal. Kalau menyusui bayi yang normal itu, untuk pelekatannya mungkin lebih mudah. Sedangkan untuk menyusui bayi Down syndrome, untuk pelekatan sedikit lebih susah. Dikarenakan untuk bayi Down syndrome memiliki otot tonus yang lemah. Namun seiring berjalannya waktu, otot bayi Down syndrome akan semakin menguat sehingga menyusu menjadi lebih mudah. Seperti yang terjadi pada anak pertama saya, saat saya menyusui dia itu untuk pelekatannya saja bisa memakan waktu hingga setengah jam sendiri. Karena memang untuk meletakkan puting ke mulutnya itu aja sudah susah sekali. Bayi Down syndrome juga memiliki kekurangan pada koordinasi antara menelan dan menghisap. Jadi sering tersedak. Sehingga akhirnya bayi Down syndrome itu seringkali terjadi radang paru. Kemudian bayi Down syndrome juga untuk menyusui itu lebih cepat lelah dibandingkan bayi yang normal. Mungkin dikarenakan adanya kelainan jantung bawaan, sehingga mereka menyusui itu hanya sebentar-sebentar saja namun lebih sering. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang lebih lama dan kesabaran yang ekstra untuk menyusui bayi Down syndrome. Oleh karena itu, seringkali bayi Down syndrome itu mengalami kesulitan untuk menaikkan berat badan karena kurangnya asupan yang masuk ke dalam tubuhnya. Tetapi semakin bertambahnya usia, maka ototnya akan semakin kuat dan menyusu akan semakin efektif. Walaupun sangat sulit menyusui bayi Down syndrome, tetapi sangat banyak manfaatnya. Pertama, imun dari anak Down syndrome itu tidak sebagus dengan anak yang normal. Dan ASI itu bisa meningkatkan imun dari anak Down syndrome. Yang kedua adalah menyusui bayi Down syndrome akan melatih ototnya menjadi lebih kuat dan koordinasi dari menghisap dan menelannya akan lebih bagus. Ini akan berdampak pada saat pemberian empasinya nanti serta terapi bicaranya nanti. Untuk bayi Down syndrome yang menyusu langsung dari ibunya akan semakin cepat perkembangannya. Tetapi jika kondisi tidak memungkinkan ibu untuk menyusui langsung bayinya, maka dipompa saja, tidak apa-apa, karena memang pemberian ASI itu kan sangat bagus ya. Namun jika memang kondisinya harus dibutuhkan dengan penambahan susu formula pun tidak apa-apa. Contohnya seperti anak saya. Anak saya ini full ASI itu sampai usia 8 bulan. Tetapi setelah itu harus dibantu dengan susu formula khusus tinggi kalori dikarenakan kelainan jantung bawaannya. Untuk anak dengan kelainan jantung bawaan membutuhkan kalori yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki kelainan jantung bawaan. Oleh karena itu mereka harus dibantu dengan susu khusus karena dengan ASI saja tidak mencukupi kalorinya. Dan untuk anak dengan kelainan jantung bawaan disarankan memang menggunakan dengan NGT agar lebih optimal kenaikan berat badannya karena anak dengan kelainan jantung bawaan itu kan dia akan cepat lelah untuk menghisap susu saja, mereka sangat lelah kan. Jadi itu akan mengurangi energinya, jadi lebih baik dengan NGT lebih optimal. Untuk NGT sendiri akan saya jelaskan di video selanjutnya.
Nah, untuk pemberian susu khusus ini sendiri harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter gizi dan dokter jantung anak. Seperti halnya Lemon, dia itu harus mengonsumsi susu tambahan. Tetapi karena dia memiliki bakat alergi, maka disarankan untuk menggunakan susu yang hipoalergenik. Karena anak Down syndrome ini sangat sensitif dengan pencernaan dan kulitnya. Oleh karena itu, dokter menyarankan untuk susu khusus yang hipoalergenik. Jadi, dulu sebelum Lemon dikasih susu khusus dari dokter gizi, beliau menganjurkan untuk tes alergi dulu. Untuk biayanya itu dulu sekitar 1,7 kalau nggak salah ya. Ya, 1,7 di Prodia. Dan hasilnya sekitar 1 hari. Setelah hasil keluar, dokter baru merekomendasikan beberapa merek susu hipoalergenik itu. Jadi susu hipoalergenik itu susu yang diformulasikan khusus untuk anak-anak yang alergi susu sapi ataupun rendah protein. Jadi susu ini ngaruh banget. Kalau misalkan sampai alergi susu itu bisa menyebabkan ruam, bisa menyebabkan sembelit atau diare atau muntah-muntah, kemudian mulut kering, bibir bengkak, hingga gangguan pernafasan ataupun BAB berdarah. Dan alergi susu sapi juga bisa menyebabkan sulitnya naik berat badan. Jadi memang pemberian susu formula ini memang lebih baik dikonsultasikan dengan dokter gizi submetabolik anak. Karena untuk takarannya pun akan dikontrol oleh beliau. Jadi misalkan untuk usia berapa bulan, itu memakai susu apa dan berapa takarannya, berapa takaran susunya dan berapa mili susu yang harus masuk gitu. Biasanya kalau susu itu per 3 jam sekali ya, dan untuk berapa milinya tergantung usia dan berat badan. Dokter gizi akan memantau perkembangan berat badan sebulan sekali. Tetapi jika awal-awal bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali harus konsul untuk melihat perkembangannya seperti apa. Apakah cocok dengan susu tersebut ataukah harus beralih ke susu yang lain. Lemon itu baru nemu susu yang cocok itu sampai berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali ganti susu baru nemu susu yang cocok. Dan rata-rata untuk susu khusus ini, susu dengan tinggi kalori ini memang harganya lebih mahal ya, apalagi dengan susu hipoalergenik. Harganya itu bisa 2 kali lipat dari susu biasa. Untuk saat ini Lemon itu memakai Neocat Junior. Untuk susu ini diperuntukkan untuk usia dari 1 tahun sampai 12 tahun. Jadi ibu-ibu di luar sana yang memiliki anak Down syndrome jangan berkecil hati, tetap semangat dan sabar untuk menyusui bayinya. Jika tetap mengalami kesulitan, maka segeralah berkonsultasi dengan klinik laktasi untuk mendapatkan tips agar lebih mudah menyusui. Dan pantaulah selalu perkembangan dan pertumbuhan bayi Anda karena usia emas hanya terjadi pada 1000 hari pertama. Cukup sekian informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, agar channel saya semakin berkembang dan bikin saya semangat untuk bikin video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.